Kalau melihat angka inflasi yang naik 5%, tadi sudah disampaikan pada pembukaan, ya 13 tahun terakhir ini merupakan angka yang paling tinggi. Memang menunjukkan proses recovery di ekonomi Amerika masih terus berlanjut. Mhm. Tapi kalau kita melihat faktor-faktor yang berada di balik ekspansi dan juga yang menyebabkan inflasi itu naik menjadi 5%, kelihatan bahwa pola ekspansi Amerika ini belum merata, masih uneven gitu, kira-kira seperti itu. Yang memang sudah kita duga akan naik lebih dulu adalah sektor-sektor yang terkait dengan mobilitas masyarakat, Mhm. dengan vaksinasi yang sudah hampir separuh lebih penduduk Amerika yang sudah fully vaccinated, mengakibatkan masyarakat sudah berani keluar. Bahkan kalau dari beberapa informasi kita tahu dewasa ini para turis sudah bisa datang ke Amerika dan bisa berjalan lenggang kangkung tanpa perlu khawatir harus membuktikan dia bebas COVID atau tidak, sepanjang dia Mhm. sudah kena vaksin juga dari negara asalnya. Ini Mhm. menunjukkan mobilitas masyarakat makin tinggi, harga-harga hotel, sewa mobil, airlines, itu yang Oke. terkait dengan semua kegiatan horeca itu sudah mulai naik. Namun tadi ada pertanyaan kan, apakah ini menunjukkan inflasinya akan juga terus melebar kemana-mana? Nah Mhm. ini kalau melihat angka-angka di bulan Mei yang lalu, ternyata tidak setajam itu kelihatannya. Mhm. Angka-angka yang juga kita harus lihat, terutama yang sifatnya itu yang inflasi inti ya, core Ya. inflation-nya, Ya. ternyata masih subdued atau boleh dibilang masih biasa-biasa saja. Contohnya inflasi di shelter perumahan ya, yang terkait dengan perumahan. Itu bobotnya 30%, itu Mhm. tumbuhnya itu hanya sekitar 0,3 kalau saya tidak salah itunya, kenaikannya. Sementara yang terkait dengan medical care itu malah negatif. Jadi Ya. di Ya. 5% itu masih ada yang tumbuh negatif. Artinya kalau kita lihat seperti ini, memang kenaikan ini lebih karena masalah-masalah yang sifatnya temporer. Terutama tadi otomotif. Otomotif Mhm. yang kita tahu ini kita sudah dengar sebetulnya dalam beberapa bulan yang lalu, kesulitan produsen untuk memproduksi mobil baru itu karena kesulitan mendapatkan chips, ya kan, Oke. semikonduktornya. Akibatnya permintaan itu pindah ke mobil-mobil bekas, Mhm. terutama Mhm. ini Mhm. yang terkait dengan bisnis Baik. activities ya. Jadi Baik. harga truk yang bekas itu naik tinggi itu, seperti Ya. itu. Nah, artinya adalah ketika angka ini dirilis, kan kemudian pasar merespon dan ternyata kan kalau di Wall Street sendiri kan positif bahkan hijau begitu ya. Ini berarti adanya price in yang terjadi di inflasi ini dan kemungkinan ini tidak akan terjadi secara berkala membuat akhirnya resiko tapering off atau tapering yang akan lebih awal ini juga memudar ya Pak Halim. Seperti apa sih sebenarnya begitu ya mungkin langkah-langkah yang bisa dilihat begitu terkait mengenai pengetatan atau tapering begitu nantinya? Ya, sebetulnya saya kira yang pertama saya harus menegaskan ya, artinya analisis The Fed sendiri yang sudah dia sampaikan 2-3 bulan sebelumnya, itu ternyata betul. Artinya sesuai dengan gambaran yang sekarang kita lihat. Ini Mhm. menambah kredibilitas pasar terhadap pernyataan dari The Fed, khususnya misalnya Jerome Powell-nya. Sehingga Mhm. tentu saja artinya ke depan pasar akan lebih memperhatikan apa yang ingin disampaikan oleh Jerome Powell. Nah ini yang sedang ditunggu-tunggu adalah ketika nanti mereka akan melakukan diskusi atau seminar pertemuan tahunan di Jackson Hole. Ya. Itu akan dilihat nanti kata-katanya. Kalimat Jerome Powell barangkali word by word akan diartikan macam-macam nanti. Ini yang tentunya akan mereka lihat gitu ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.